Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen perpustakaan Ibu Dr. Anis Zohria MM dan teman sekelas MPI 3B yang kami banggakan. Baik, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Hendrianto dan rekan saya Nafa Ilmi Nafiah yang akan memaparkan materi mengenai pengaturan dan pemeliharaan buku-buku. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu yang akan saya sampaikan sendiri terkait dengan persiapan sirkulasi. Sebelum buku-buku perpustakaan sekolah disusun dan disimpan, sebaiknya buku-buku tersebut dilengkapi dengan perlengkapan buku. Semua ini akan mempermudah pelayanan sirkulasi atau peminjaman kepada pembaca. Perlengkapan buku yang dimaksud antara lain label buku atau call number, kartu buku beserta kantongnya, dan slip tanggal. Selain itu, untuk memenuhi perlengkapan bahan pustaka di sekolah, menurut Ibrahim Bafadal, ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh guru pustakawan untuk memperoleh bahan-bahan pustaka. Di antaranya yaitu dengan cara yang pertama, pembelian, kedua, hadiah, ketiga, tukar-menukar, dan yang keempat, pinjaman. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada penyusunan buku-buku. Penyusunan buku merupakan kegiatan yang tidak kalah penting dengan kegiatan-kegiatan lain dalam rangkaian pengelolaan perpustakaan sekolah dan harus mendapatkan perhatian dari guru pustakawan untuk penyusunan buku. Untuk penyusunan buku dapat dipakai berbagai cara. Yang pertama, disusun secara tegak lurus atau dalam keadaan berdiri dan tegak, dan punggung bukunya dihadapkan ke depan. Yang kedua, penyusunan buku-buku sebaiknya mulai dari kiri ke kanan pada setiap rak. Lalu yang ketiga ada jika buku-buku tersebut sangat lebar atau tinggi, buku tersebut harus ditempatkan secara mendatar. Yang selanjutnya, tidak meregangkan bagian punggung, jahitan, dan ujung buku. Lalu yang kelima, tidak disusun pada bagian tepi depannya karena hal ini akan menyebabkan penahanan teks akan lepas dari sampul buku. Yang keenam, rak tidak boleh berdebu atau berkarat. Lalu yang terakhir ada buku jangan sampai tergelincir di rak atau potongan karet dapat diletakkan ke dasarnya. Kemudian ada juga cara lainnya, yaitu menurut Nurhayati Sudibyo, untuk penyusunan buku-buku dan bahan lain dalam rak atau lemari dapat dipakai berbagai cara. Buku dapat dikelompokkan secara, yang pertama, buku dapat dikelompokkan menurut bahasa, dan yang kedua, menurut ukuran besar kecil buku, dan yang ketiga, menurut jenis sampul, yang keempat, menurut warna sampul, dan sebagainya. Cara-cara ini dapat dipakai kalau jumlah buku baru ratusan, bahkan mungkin dapat efektif jika koleksi itu paling banyak 2.500 jilid. Tetapi kalau lebih dari itu, sistem improvisasi ini tidak akan memungkinkan pemakaian perpustakaan yang efisien lagi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nafa Ilmi Nafiah. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pemeliharaan buku-buku. Pemeliharaan bahan perpustakaan adalah upaya untuk menjaga keselamatan buku-buku dan bahan lain dari kerusakan, sehingga koleksi perpustakaan tersebut dapat berumur panjang dan dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Dan dari pengertian pemeliharaan termasuk perawatan dan pencegahan dari kerusakan sehingga bahan pustaka itu dapat dilestarikan dengan menjaga kebersihan ruangan perpustakaan itu sendiri, dari lemari rak dan buku-buku bebas dari debu. Seperti mengadakan peraturan larangan merokok, makan, dan minum dalam ruangan perpustakaan, karena ketika merokok itu akan menyebabkan kotor dengan abu rokok yang bertaburan juga dan dapat menimbulkan kebakaran pada buku-buku yang ada di perpustakaan itu. Dan kalau misalkan kita makan di dalam perpustakaan juga dapat menyebabkan perpustakaan itu kotor dengan ceceran sisa makanan dan tumpahan minuman
dan itu dapat mengundang kehadiran seperti serangga, tikus gitu yang merupakan musuh-musuh koleksi perpustakaan. Dan untuk mencegah hal tersebut, biasanya perpustakaan mengadakan peraturan-peraturan atau larangan. Selanjutnya yaitu ada tujuan pemeliharaan dari bahan pustaka. Tujuannya yaitu yang pertama untuk menyelamatkan nilai informasi yang terkandung dalam setiap bahan pustaka atau dokumen, dan juga untuk menyelamatkan bentuk fisik bahan pustaka atau dokumen yang ada di perpustakaan tersebut. Selanjutnya juga untuk mengatasi kendala kekurangan ruang dan untuk mempercepat proses temu balik atau penelusuran dan perolehan informasi, dan untuk menjaga keindahan dan kerapihan bahan pustaka dengan pemeliharaan dan penataan bahan pustaka yang rapi itu akan terlihat lebih indah, dan untuk mencegah koleksi perpustakaan dari kerusakan akibat pengguna yang keliru oleh mahasiswa. Selanjutnya yaitu ada fungsi pemeliharaan bahan pustaka. Terdapat banyak fungsi ya, yaitu fungsi perlindungan, fungsi pengawetan, fungsi kesehatan, fungsi pendidikan, fungsi kesabaran, fungsi sosial, fungsi ekonomi, dan fungsi keindahan. Dari fungsi perlindungan yaitu upaya untuk melindungi bahan pustaka dari beberapa faktor yang mengakibatkan kerusakan. Lalu ada dari fungsi pengawetan yaitu upaya pengawetan terhadap bahan pustaka agar tidak cepat rusak dan dapat dimanfaatkan lebih lama lagi. Dan dari fungsi kesehatan yaitu upaya menjaga bahan pustaka tetap dalam kondisi bersih sehingga tidak berbau pengap dan tidak mengganggu kesehatan pembaca maupun pustakawannya. Dan dari fungsi pendidikan yaitu upaya memberikan pendidikan kepada pembaca bagaimana memanfaatkan bahan pustaka yang baik dan benar. Lalu ada dari fungsi kesabaran yaitu upaya pemeliharaan bahan pustaka membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Karena mengatur atau mengelola perpustakaan itu membutuhkan kesabaran untuk benar-benar teliti. Lalu yaitu ada fungsi sosial yaitu pemeliharaan bahan pustaka sangat membutuhkan keterlibatan dari orang lain. Lalu ada fungsi ekonomi, pemeliharaan yang baik akan berdampak pada keawetan bahan pustaka yang akhirnya dapat meminimalisasi biaya pengadaan bahan pustaka. Gitu. Lalu ada fungsi keindahan. Dengan pemeliharaan yang baik, bahan pustaka di perpustakaan akan tersusun rapi, indah, dan tidak berserakan, sehingga perpustakaan kelihatan indah dan nyaman. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Faktor-faktornya itu bisa berasal dari faktor biologi, faktor fisika, faktor kimia, bahkan dari faktor lain gitu. Contoh dari faktor biologi ini biasanya seperti binatang pengerap, seperti tikus, serangga, dan jamur. Bagaimana cara mencegah hal-hal seperti itu gitu, supaya perpustakaan bersih dari tikus? Itu diupayakan agar setiap pengunjung dilarang membawa makanan dan minuman ke ruang baca, karena dikhawatirkan ketika makan dan minum itu berceceran dan berserakan di ruang perpustakaan, dan itu mengakibatkan mengundang para serangga dan yang lainnya. Dan untuk mencegah serangga di perpustakaan yaitu diupayakan ruangan agar selalu tetap bersih, dan susunan buku dalam rak-rak ditata secara rapi sehingga ada sirkulasi udaranya. Dan rak harus dibuat dari bahan yang tidak disukai oleh serangga seperti kayu atau logam. Dan pada rak diberikan bahan yang berbau dan tidak disukai oleh serangga, seperti ditaruhi klamper atau hal semacamnya, dan diberikan penyuntikan dengan bahan anti serangga seperti itu.
atau misalkan dari faktor biologinya itu dari jamur. Bagaimana untuk mencegahnya? Yang pertama, memeriksa buku secara berkala dan membersihkan tempat penyimpanannya, menurunkan suhu udaranya, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin gitu. Dan susunannya juga tidak terlalu rapat supaya dapat sirkulasi udara. Dan dari faktor fisikanya, faktor alamiahnya itu seperti dari debu dan cahaya. Bagaimana pencegahannya? Dari debu itu kita diupayakan melakukan penyedotan debu gitu. Bisa seminggu sekali atau bisa seminggu 2 kali, dan dipasangkan AC atau filter penyaring udara, dan dipasangkan alat pembersih udara, dan disediakan lemari kaca. Suhu udara atau kelembapannya itu diatur menjadi 20 sampai 24 derajat Celcius, dan memasangkan alat dehumidifier atau untuk ruangan atau silika gel untuk almari untuk mengatur tingkat kelembapannya. Dan dari faktor cahayanya, cara mengupayakannya yaitu misalkan dari cahaya matahari, maka koleksi dihindari dari sinar matahari langsung. Dan dari cahaya listrik atau lampu, bahan pustaka atau bahan koleksi harus dihindari dari sinar ultraviolet yang berasal dari lampu neon. Dan selanjutnya yaitu dari faktor kimia, seperti kandungan asam dalam kertas atau tinta juga akan mempercepat kerusakan pada bahan pustaka buku atau bahan kertas dan dari tintanya. Cara mencegahnya yaitu kita dengan memilih bahan pustaka yang baik dengan teliti, dan perlu dilihat jenis kertas dan tulisannya, dan menetralkan asam yang terkandung dalam kertas dengan deasidifikasi. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir dari faktor lain-lain seperti dari manusia atau dari bencana alam yang kita nggak tahu kapan datangnya. Cara mencegahnya dari faktor manusia yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap pemakai tentang pentingnya peduli terhadap kebutuhan bahan perpustakaan atau bahan pustaka, dan kita memberikan sanksi kepada perusak bahan pustaka dan memasang rambu-rambu atau peraturan seperti larangan-larangan. Dan dari faktor bencana alam yaitu kita harus menghindari dari bahaya api, banjir, dan listrik, dan melarang para pengguna perpustakaan merokok di dalam ruangan, dan memeriksa kabel listrik secara berkala, dan menempatkan bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat sendiri. Dan yang terakhir yaitu mengontrol air setiap turun hujan. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu persiapan sirkulasi perlu adanya penyusunan dan penyimpanan dengan dilengkapi perlengkapan buku untuk mempermudah pelayanan sirkulasi atau peminjaman kepada pembaca. Sedangkan untuk memperoleh bahan-bahan pustaka, ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh guru pustakawan, antara lain dengan cara membeli, hadiah, atau sumbangan, tukar-menukar, dan meminjam. Penyusunan buku dalam rangkaian pengelolaan perpustakaan, jika disusun dengan baik, akan mempermudah murid-murid pada waktu mencari buku-buku tertentu. Sebaliknya, jika buku-buku tidak disusun dengan baik, maka akan mempersulit murid-murid mencari buku yang dibutuhkannya. Selain itu, juga bertujuan mencegah buku-buku dari kerusakan dan memelihara buku dalam keadaan rapi dan bersih. Dan pemeliharaan koleksi bahan pustaka yaitu kegiatan menjaga keselamatan buku-buku dan bahan koleksi lain dari kerusakan agar bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan tetap awet dan terawat dengan baik. Baik, mungkin cukup itu.